kecepatan itu harus di bawah 80 ataupun 60, soalnya musim hujan itu kan sangat berbahaya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Ferdiawan di podcast Asada Group. Untuk podcast kali ini saya akan membahas tentang bagian pengiriman di Asada Group. Nah, bersama dengan saya yaitu ada kepala divisi bagian pengiriman, yaitu Pak Bagus Lasmana. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Mas Anggi. Oke, gimana kabarnya Pak Bagus? Alhamdulillah, kabar sangat baik. Alhamdulillah. Di sini Kediri kan sudah mulai hujan ini Pak Bagus. Nah, ya. Gimana kondisinya? Apakah ada meriang-meriang gitu atau gimana? Ya tidak ada, alhamdulillah kondisi baik, fit 80%. Alhamdulillah. Untuk bagian pengiriman ini ya. Gimana Pak Bagus? Di bagian pengiriman kalau hujan ini, apakah agak terganggu atau tetap lancar-lancar saja atau gimana? Kalau untuk pengiriman ya, untuk tim kami, tim driver, lebih selalu jaga jarak waktu musim hujan, karena jarak pandang kita ke depan itu sangat rawan. Oke. Terus yang kedua, jangan memacu kecepatan. Nah, karena kita memacu kecepatan sangat berbahaya, soalnya posisi licin di jalan. Gitu. Oke. Intinya harus hati-hatilah, gitu Mas Anggi. Kalau dari bagian pengiriman ini, apa ada maksimal tertentu Pak Bagus saat hujan ini? Oh, semisal kalau saat hujan ini berkendara maksimal berapa kilometer atau gimana gitu? Kalau untuk di musim hujan ada kayak peraturannya. Ya, semisal kecepatan itu harus di bawah 80 ataupun 60, soalnya musim hujan itu kan sangat berbahaya, apalagi jalan yang tergenang air itu. Kalau kita posisi laju, kita nggak tahu kan itu ada lubang atau tidak. Akhirnya kan berbahaya juga untuk di pengiriman. Oke, lebih baik kita pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan, yang penting pasti. Oke, siap. Nah, dari Pak Bagus ini tanggung jawab bagian kepala pengiriman ini apa Pak Bagus? Ya, untuk tanggung jawabnya sebagai kepala pengiriman itu yang pertama, sebelum besok mau pengiriman, saya menyiapkan jadwal pengiriman. Nah, untuk jadwal pengiriman itu kan nanti menunggu info dari gudang, barang yang sudah sampai, barang yang sudah ready, menginfo ke pengiriman seperti saya. Terus saya menjadwal pengiriman sekian kan. Nah, lalu selesai itu saya mengirim ke atasan saya. Oke, baik. Nah, setelah itu ada revisi atau tidak. Semisal ada revisi ya saya perbaiki, kalau tidak ya oke, lanjut saya share ke grup pengiriman ataupun di grup kepala divisi. Oh gitu. Oh, jadi persiapannya itu H-1 gitu. H-1 betul sekali sebelum besok pengiriman. Ya, pengiriman. Jadi kalau semisal teman-teman sudah datang lebih sore, jam katakanlah jam 3 atau jam 4 gitu ya, Mas Anggi. Nanti jam 4 jam 5 kita loading. Untuk teman-teman driver loading, mempersiapkan barang. Setelah barang siap sesuai TT, sesuai SOP berjalan, kita gantian. Soalnya kan kalau kita loading itu harus gantian dulu, nggak langsung tiga-tiganya masuk gitu. Dan gitu. boxnya cuma satu, nanti gantian, satu loading gantian gitu. Siap. Satunya nunggu, satunya mungkin bisa istirahat dulu gitu. Gitu. Baik. Siap. Nah, terus di bagian pengiriman ini Mas, pernah rute terjauh ini dari kemana Mas? Untuk rute terjauh di Asada ini ya? Iya, betul. Ini untuk wilayah timur sampai Banyuwangi. Banyuwangi itu area tapal kuda. Bagian menyerupai Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, dan Jember.
area tapal kuda. Lihat itu nanti makan tapal kuda kan, nah gini kan. oh okay. Akhirnya kembali itu. Siap itu kan kalau area timur. Area timur. Kalau ke area ke barat ini kemana? Ke barat kita pengiriman itu sampai ke Jogja. Sampai ke Jogja gitu ya. Iya. Okay. Sampai oleh-oleh juga. Waduh. Bisa mampir-mampir gitulah ke Malioboro ya, gitu. Bisa kita beli-beli oleh-oleh buat keluarga di rumah. Oke, siap. Nah, saat pengiriman ini ada cerita menarik apa, Mas? Untuk pengiriman cerita menarik banyak. Waduh. Ini ya. Kan biasanya kan di jalan kan ada cerita-cerita gitu. Atau cuma satu aja contohnya. Ya, bisa dikasih contoh lah buat kita-kita gitu. Oke, Pak Bagus. Baik, Mas Anggi. Nah, gini Pak Bagus. Nah, pastinya kan jenengan punya tim gitu ya. Yeah. Satu tim jenengan ini ada berapa orang, Pak Bagus? Untuk tim saya itu 3 termasuk saya. Oke, 3 termasuk jenengan gitu. Iya, bener Mas Anggi. Oke, baik. Nah, dari 3 tim ini cara koordinasinya sama tim jenengan sendiri, kemudian sama tim yang lain ini gimana? Koordinasi ya tujuannya itu pengirimannya biar sukses gitu loh. Ya. Gimana? Untuk tim saya itu koordinasi saling mengingatkan satu sama lain. Okay. Semisal kita waktu loading atau muat, ya, kalau ada kurangnya barang, semisal kita melakukan sudah sesuai SOP, nah terus nanti ada yang beberapa item itu belum naik, saya koordinasi sama gudang dicek kembali gitu. Jadi untuk nanti koordinasi ke tim lain itu ke gudang. Jadi semisal pengiriman ini barang sudah sesuai enggak, sesuai TT tanda terima barang maksudnya. Gitu. Sudah Mas gitu kan, kadang teman-teman gitu kan Mas, kadang Mas Bro sih atau Men. Oke, siap lebih akrab gitu. Lebih akrab sama teman. Nah, ternyata ketika kita koordinasi sama antar divisi, apa itu? Ya di situ kita saling mengingatkan. Barang sudah dinaikkan, barang sesuai TT tanda terima barang gitu antar divisi. Kalau untuk tim sendiri sama juga gitu. Oke, baik, siap. Oke, Pak Bagus. Nah, saat pengiriman apa ada tragedi kayak ban bocor dan sebagainya gitu, Pak Bagus? Ya baik, Mas Anggi. Untuk kejadian ban bocor itu ada. Untuk pengiriman kami ada. Tapi untuk insiden yang lain-lain jangan sampai ada lah. Oke, gitu. jangan sampai ada. Jangan sampai, selalu jaga keselamatan. Makanya sebelum kita berangkat harus berdoa dulu. Tapi kalau pas berangkat itu pastikan bawa kayak alat-alat tertentu gitu untuk semisal ada kejadian dan sebagainya, pasti bawa kan? Pasti bawa. Seperti kayak kelengkapan kita ada problem di ban, ganti ban, kita bawa alat-alatnya gitu. Yes. Itu tiap mobil pasti ada gitu? Pasti ada. Semua sesuai dengan SOP. Oke, sesuai dengan SOP. Oke. Siap. Nah, gini Pak Bagus. Ya. Semisal Pak ya, Pak Bagus kan pasti pernah melalui rute-rute gitu ya. Semisal dalam satu rute ini katakanlah ada 2 rumah sakit. Nah, yang satu ini dekat tapi nggak urgent. Kemudian ada yang rumah sakit kedua ini urgent banget, atau istilah medisnya Cito. Nah, Oke, baik. Iya. Lebih Pak Bagus dulu kan yang mana? Kalau yang namanya Cito itu pasti dahulukan. Pasti dahulukan. Seperti jauh atau dekat pun selalu diutamakan. Semisal untuk ada jadwal pengiriman besok si A, si B, si C ya. Semisal ini ya. Tiba-tiba ada Citoan si F gitu ya. Kan si F gitu ya. Si F itu jaraknya lebih jauh. Kita pengirimannya dekat. Ya, kalau Cito ya kita tetap kirim gitu. Soalnya itu namanya Cito itu urgent yang didahulukan. Kalau semua tetap pengiriman seperti biasanya, pengiriman tetap berjalan, mungkin yang Cito juga tiba-tiba kita langsung kirim juga gitu. Berarti mengutamakan urgent gitu Cito. Mengutamakan urgent gitu ya. Oke, siap. Nah, gini kan kalau pengiriman kan ya Pak ya, mungkin ada
ngantuk atau gimana gitu pas di perjalanan gitu. Semisal kalau ngantuk perjalanan ini enaknya gimana? Minggir ngopi dulu atau jalan agak pelan atau gimana kalau menurut Pak Bagus ini? Ya kalau untuk kita posisi ngantuk di jalan, kalau posisinya kita masih ada di rest area ya, apa itu? Mohon maaf, maksudnya ada di jalan tol. Oke, jalan tol. Jalan tol. Kita posisinya kita laju itu kita bisa pelan-pelan aja. Oke. Gitu, mengurangi kecepatan. Kalau kita di jalan raya, mungkin ya bolehlah kita mampir di warung sebentar. Kasarannya kita minum kopi lah, seseruput kopi. Oke, baik. Sesebat rokok kan gitu. Tapi jangan ngerokok sambil berkendara lah, Pak. Oh, nggak boleh. Itu dilarang sama tim-tim dari Asada Group ini. Ada larangan gitu ya. Ada larangan, pasti ada larangan. Oke, baik. Di jalan jangan sampai ngerokok. Oke. Gitu. Kalau kita mampir istilahnya cuma untuk ngopi, kita rokok nggak masalah. Kalau kita mampir pas dekatnya masjid ya lebih bagus lagi. Kuncinya kalau merokok pinggir dulu. Nah, betul. Oke, siap. Sangat membahayakan kendaraan yang lain gitu. Nah, gini, Kak Pak Bagus ini kan pasti ada hubungan lah sama si rumah sakit ini terkait misalnya, Bu atau Pak atau Bu ini pengirimannya di jam sekian gitu. Sering ya kayak gitu ya? Kayak hubungi sama si customer gitu? Iya, sering. Sering. Soalnya kadang gini, kita kan untuk pengiriman itu maksimal jam 9 sudah harus berangkat out dari sini. Harus berangkat dari kantor gitu? Dari kantor, harus out dari kantor jam 9 ya. Sebelum jam 9. Soalnya di rumah sakit itu maksimal itu jam 2. Penjabat di rumah sakit itu jam 2 sudah pulang. Gitu. Jadi untuk teman-teman sering dihubungkan, Mas nanti kira-kira datang di rumah sakit jam berapa gitu kan, sering gitu. Jam 10 Mbak, Bu ataupun Pak gitu, atau jam 11, tapi sering koordinasi Mang. Dari pihak rumah sakit sama pengiriman sering koordinasi gitu. Kecuali kalau kadang kita dari kami juga kalau ada kendala semisal kita ngabarin duluan ke customer, semisal kayak gini, mohon maaf Pak, Bu atau Mas, ini di jalan ada kendala, mungkin ban bocor gitu, atau ada insiden apalah di jalan ataupun macet gitu, kita selalu ngabarin gitu. Oke, yang penting kan kita komunikasikan dengan si customer itu gitu. Nomor satu komunikasi. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Bagus untuk waktunya untuk podcast kali ini. Siap. Mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi saya ataupun bagi teman-teman Asada Group gitu ya, Pak Bagus ya. Baik. Siap, saya ucapkan terima kasih kembali Mas Anggi. Saya ucapkan terima kasih sudah gabung di podcast ini. Semoga Pak Bagus sehat selalu dan semoga diberikan kelancaran, keberkahan dalam pekerjaannya. Amin. Terima kasih Mas Anggi. Siap, terima kasih.